Nama saya Fathia Azizah, biasa dipanggil Azizah, dan saya posisinya saat ini berada di helpdesk. Perkenalkan, nama saya Ana Gusti Kristiati dari Bigis Operation Telkom Akses Semarang. Perkenalkan, nama saya Saleha Putri dari unit BIPS Semarang. Nama saya Desi Wahyuning Tias, biasa dipanggil Desi, dan di TA itu di Commerce. Di kantor sih biasanya kerja ya Mas ya, sesuai dengan job desk saya, helpdesk membantu teman-teman teknisi yang di lapangan. Kemudian ya bikin laporan, kemudian kadang juga mantau teman-teman yang order juga udah lurus belum orderannya, kayak gitu, bantu teman-teman teknisi yang di lapangan yang butuh pengecekan secara sistem kayak gitu sih Mas. Di sela-sela itu misalkan pagi hari sebelum berangkat kerja seperti itu biasanya saya kadang-kadang sih ya, nggak tiap hari, itu biasanya lari dulu sih. Kegiatannya sehari-hari di kantor, input material di Alista untuk teman-teman teknisi PSB maupun angsuran Biges, kemudian ada rekap material gangguan yang nantinya akan direkonkan sama Telkom. Di luar kantor, aktivitasnya juga ya mengurus suami yang jelas. Kegiatan sehari-hari di kantor itu ya terutama pasti mengerjakan tugas utama ya Mas ya, mengerjakan tugas utama. Lalu di sela-sela tugas itu saya terkadang komunikasi dengan keluarga, orang tua, saudara. Kalau kegiatan sehari-hari itu mulai dari pagi ya berangkat kerja, dan di kantor pun kita kegiatannya di unit commerce itu untuk membantu rekon juga kan. Rekon posisinya dari TA ke Telkom kayak gitu. Kalau kegiatan selain di kantor sih seperti biasa Mas, karena memang saya sudah menikah, ibu rumah tangga, pulang di rumah beres-beres, seperti itu sih Mas kegiatannya setiap harinya. Kalau kebetulan kan saya lebih ke helpdesk assurance sama logic ya, jadinya lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya, seperti itu. 7/3 kali ya, lebih ke menjaga diri, menjaga attitude sebagai wanita, seperti itu kan. Harus bisa pandai-pandainya membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Nah, itu tuh butuh effort yang besar supaya keduanya itu bisa seimbang. Jadi menurut saya memang nggak mudah untuk seorang istri perempuan yang memutuskan untuk menikah dan bekerja. Nah, itu tidak mudah. Di kantor itu kita setara ya Mas ya, cowok sama cewek diperlakukannya sama. Jadi kayak pembagian tugas pun kita juga gimana ya, sama aja sih, cowok sama cewek di sana. Tetap ya Mas ya, kalau misalkan memang posisi jam kerja itu saya fokus ke kantor kerjaan kayak gitu. Kalau ketika memang di rumah, saya tetap posisinya sebagai istri harus berbakti sama suami kayak gitu kan. Ibaratnya nanti jangan sampai nih benturan antara kerjaan di rumah kayak gitu. Harus tetap ada list untuk waktu kapan harus di rumah, memang kerjaannya di kantor ya di kantor gitu. Kalau selama bekerja di TA ini, titik terendah saya menurut saya itu waktu ibu saya nggak ada ya Mas ya. Nah itu kan selama ini kan saya bekerja yang berusaha untuk membahagiakan beliau secara materi, dan kalau misalkan secara hati juga saya juga berusaha meluangkan waktu kayak gitu. Cuman waktu ibu saya nggak ada itu kayak apa ya, pembagian waktunya tuh jadi kacau gitu Mas. Maksudnya yang biasanya habis pulang kerja ngurus ibu jadi nggak ada kegiatan lagi, bingung ngapain nih kayak gitu. Nah mungkin kemudian pekerjaan saya juga sedikit, walaupun tidak banyak mengganggu, cuman ya kadang bingung juga, ini biasanya jam segini udah ada yang nanyain kapan pulang, kan biasanya kan pulang malam-malam ya Mas ya, kadang, tapi ya hampir tiap hari juga kalau nggak Ramadan kan.
bikin laporan, terus tiba-tiba sore ada yang japri minta ini minta itu, nggak jadi pulang lagi, udah beres-beres keluarin lagi tuh laptop. Nah biasanya itu ibu udah telepon-telepon, terus ngerasa aneh aja kayak gitu kan. Biasanya ada yang telepon, ada yang nanyain kapan pulang. Sekarang udah nggak ada ya, mungkin memang membutuhkan seseorang yang bisa menanyai saya gitu mas kapan pulang kayak gitu. 1 tahun pertama kerja itu saya ngedrop sakit tipes ya, sampai rawat inap 5 hari dan kayak patah semangat. Nah ketika teman-teman datang memberi support gitu, terus yang semangat ya itu karena saya apa ya, seneng, oh aku kerja gitu, aku cari uang buat aku sendiri. Waktu itu bawaannya pengennya nyenengin diri sendiri kan, mau perawatan, mau beli sepatu, mau beli tas, terserah. Oh dulu saya seperti itu kan, gitu kan, sampai makan nggak teratur, jajan sembarangan, yang penting enak. Terus ketika itu ada lembur apa ya saya lupa. Nah itu tuh saya kelelahan, terus ya itu kok perutnya nggak enak, demam, naik turun dan sebagainya. Cek lab ternyata tipes skala 4 gitu kan, skala 4. Ya udah lemas, jalan dah dipapah gitu kan. Saya merasa aduh gimana ini, baru 1 tahun pertama kerja kayak gini. Terus teman-teman tuh ya semangat ya, berdoa biar cepat sembuh gitu kan, besok jangan diulangi jajan sembarangan. Waktu itu kan masih single juga, masih bebas gitu kan, bebas. Sekarang sudah berbeda statusnya. Kalau titik terendah itu kemungkinan waktu pas jadi sales dulu mas. Iya, dari awal itu di DSHR dulu. Dulu kita divisi DSHR, jadi sales plus teknisi, diusir sama warga, seperti itu. Sebelumnya kita menawarkan, kita udah diusir sendiri. Itu awal-awal 2016 lah ya. Kalau titik terendah sih saat ayah meninggal ya mas ya, karena memang itu posisi benar-benar down kayak gitu, dan apa yang dulunya sedikit-sedikit ayah sekarang harus mandiri karena memang nggak bisa lagi sama ayah kayak gitu. Pasti drop banget ya mas ya, karena memang ayah tuh nggak bisa tergantikan sama sekali kayak gitu, dan sekarang ada ibu harus benar-benar dijaga. Titik terendah itu juga harus bisa bangkit sendiri. Jangan kalau menurut saya, kata ibu saya itu jangan bergantung diri kepada orang lain kayak gitu. Jadi ketika kamu down, kamu harus bisa membangkitkan semangat kamu sendiri. Entah kamu harus mencari cara itu sendiri, baik itu dengan motivasi orang lain atau mungkin ngaji, mungkin baca Al-Quran kayak gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi kayak gitu. Kalau orang-orang sekitar itu kan hanya support ya mas ya. Kalau saya biasanya alhamdulillah punya teman sih mas. Alhamdulillah punya teman iya. Jadinya teman-teman saya yang absurd itu biasanya membantu saya sih. Walaupun jokes-jokesnya itu receh kayak gitu tuh, kadang yang receh itu yang bikin ketawa mas. Jadi caranya itu nggak mudah juga sih ya, butuh support dari teman-teman, butuh support dari keluarga, terus dari dalam diri memang harus menciptakan aku harus bisa, aku harus kuat gitu kan. Soalnya di luar sana yang ingin bekerja banyak gitu kan, jadi aku harus sehat. Setelah itu ngambil pelajaran bahwa basa Jawa itu mbuh carane piye, yang penting kesehatan harus dijaga, nggak bisa jajan sembarangan gitu. Kalau saya sih untuk itu kerja sama tim sih mas ya, karena teman-teman semangat ya, jadi kita kebangun semangatnya juga. Iya, dari teman-teman, dari kita sendiri juga pun kayak masa gini aja nyerah sih, toh juga buat kita kedepannya gimana lebih baik kerja kayak gitu. Siapa tahu kan dengan kita kinerja lebih baik, siapa tahu kedepannya bisa naik lagi jenjang. Sebenarnya kalau dari saya sih harus ikhlas ya, tetap mendoakan kayak gitu. Walaupun saya sebagai wanita, tetap peran ayah nantinya
saya yang akan gantikan kayak gitu kan. Karena memang saya sebagai anak harus menggantikan posisi ayah yang memang sudah nggak ada kayak gitu, mengcover ibu dan lain sebagainya kayak gitu. Dan harus mandiri pastinya. Kayak gitu. Inspirasi pedoman era Kartini, Mas. Ibu Kartini. Terinspirasi tokoh itu Raden Ajeng Kartini ya Mas. Sosok Kartini ya. Jadi beliau itu sudah membantu kami para wanita untuk bisa berkarya keluar rumah kayak gitu kan. Ya walaupun ada yang mengatakan bahwa perempuan itu tugasnya masak, macak dan manak ya kan. Aduh itu udah kuno banget kan. Nah alhamdulillahnya ada era Kartini ini yang membantu kami untuk bisa lebih berkarya, nggak cuma di rumah masak, walaupun memang kebanyakan ibu-ibu memang tugasnya masak ya walaupun saya belum jadi ibu-ibu, cuman saya memang tugasnya tiap pagi juga masak Mas kalau nggak Ramadan nih. Menurut saya sosoknya adalah diam, tenang, nggak banyak ngomong, tapi langsung action. Lalu ada bukunya juga yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah di situ saya berpikir juga bahwa oh berarti di dalam hidup itu nggak cuma senangnya aja, tapi ada susahnya. Jadi di saat kita susah, percaya aja pasti setelah itu ada happy, ada senang. Padahal dari wanita itu lahir orang-orang hebat nantinya. Pertama sih itu ya Mas, jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Itu pas pertama itu. Terus jadi istri yang sampai seperti namaku Mas ya. Terus aku sih gimana? Agak personal. Sebelumnya tadi kan belum menikah. Iya. Ya, pasangan pertama. Sempat punya Mas tapi gagal. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Orang ketiga Mas. Sakit. Aduh. Sebenarnya sosok Kartini itu lebih ke ini ya, teman-teman harus tetap kuat sebagai wanita, tidak boleh goyah, walaupun memang di samping kita ada lelaki kayak gitu yang bisa mengerjakan lebih dari wanita, tapi tetap ya kita harus ibaratnya comparing kayak gitu Mas, dan tetap harus lebih sabar. Buat perempuan Indonesia atau seluruh perempuan Indonesia yang ada di luar sana sama aja ya. Kadang-kadang wanita itu memang bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih hebat, bisa menjadi lebih sabar, bisa menjadi lebih pengertian dari seorang pria. Maka dari itu setiap wanita itu punya kemampuan untuk bisa mencapai mimpi mereka masing-masing tanpa harus menjatuhkan orang lain. Para wanita itu harus berusaha mewujudkan mimpi-mimpi mereka sendiri. Iya, udah cocok jadi Mario Teguh. Aduh, Mario. Untuk seluruh perempuan di Indonesia ya Mas ya, semoga diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, kelancaran, dan kemudahan untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, terutama perempuan dimanapun, khususnya seluruh perempuan karyawan Telkomakses, terutama untuk yang sedang hamil ya, ibu hamil di seluruh Indonesia, tetap semangat, jangan putus asa, percaya pasti ada jalan. Buat wanita di seluruh Indonesia itu kalian tetap semangat, kalian semua itu hebat, kalian semua cantik, tetaplah bekerja, berdirilah di kedua kaki kalian sendiri. Kalian itu pasti bisa melakukan apa-apa itu sendiri dengan kalian bekerja keras, dengan keringat kalian, dengan air mata kalian, kalian bisa membuat senyum di keluarga kalian. Tetap semangat aja dan jaga kondisi, karena memang kondisi saat ini kan lagi nggak bersahabat banget. Tetap sabar, tetap intinya bagi waktu, tetap kuat, semangat kayak gitu. Saya Fathia Aziza. Saya Ana Gusti. Saya Saleha Putri. Saya Desi Wahyuning Tias mengucapkan Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. selamat Hari Kartini untuk
wanita di Telkom Akses. Untuk seluruh karyawan Telkom Akses. Oke. sukses selalu, sukses terus, kejar mimpi kamu. Oke, terima kasih Kak.